Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqmal. Saya akan menjelaskan materi pidato persuasif. Sebelum kita membahas lebih jauh apa itu pengertian pidato persuasif, terlebih dahulu kita akan membahas apa itu pidato. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan orang banyak atau berorasi dalam menyampaikan pendapatnya atau memberikan sebuah gambaran tentang sebuah hal. Yang selanjutnya itu ciri-ciri pidato. Pertama, mempunyai tujuan yang jelas. Yang kedua, isinya tentang kebenaran. Yang ketiga, penyampaian sesuai dengan para pendengar. Yang keempat, menciptakan suasana efektif pada pendengar. Yang kelima, penyampaiannya jelas serta menarik. Yang terakhir yaitu memakai intonasi, artikulasi, dan volume yang jelas. Yang selanjutnya itu fungsi pidato. Yang pertama, mempermudah komunikasi. Pidato berfungsi guna mempermudah komunikasi antara pembicara dengan pendengar. Pembicara dapat menyampaikan gagasan, ide, konsep yang demikian para pendengar sampai terjadi interaksi yang saling menguntungkan. Yang kedua itu media komunikasi organisasi. Pidato memiliki peran penting untuk sebuah organisasi. Biasanya ketua akan menyampaikan informasi penting pada anggotanya sehingga seluruh anggota akan mengerti informasi penting itu. Yang ketiga itu menciptakan kondisi kondusif. Pidato dinilai sangat efektif dalam penyampaian informasi pada khalayak ramai. Selain itu, pidato pun menciptakan suasana yang kondusif karena cukup dengan satu orang saja yang berorasi serta pendengar dengan jumlah banyak dapat menyimak dan memberikan umpan balik berupa pertanyaan, argumentasi, atau sanggahan. Yang keempat itu menciptakan hubungan harmonis. Pidato akan membuat hubungan yang harmonis pada atasan dan bawahan karena pidato ini adalah komunikasi langsung dan dapat media penyampaiannya saran serta kritik dari atasan kepada bawahan. Yang selanjutnya itu jenis-jenis pidato. Pertama, pidato pembukaan. Pidato pembukaan merupakan pidato yang singkat yang disampaikan dari seorang MC atau pembawa acara. Yang selanjutnya itu pidato pencerahan. Pidato pencerahan merupakan pidato yang memiliki tujuan untuk mengarahkan pada sebuah pertemuan atau rapat. Yang ketiga itu pidato peresmian. Pidato peresmian merupakan pidato yang disampaikan pada acara peresmian. Yang kelima itu pidato pertanggungjawaban. Pidato pertanggungjawaban merupakan pidato yang disampaikan oleh seorang terkait laporan penyelenggaraan atau pertanggungjawaban sebuah acara. Yang keenam itu pidato laporan. Pidato laporan merupakan pidato yang berisi terkait laporan dari sebuah tugas atau kegiatan tertentu. Yang terakhir yaitu pidato persuasif. Pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan untuk meyakinkan atau mempengaruhi audiens dan mengajak mereka agar melakukan sesuatu sesuai dengan isi pidatonya. Sekarang kita akan membahas apa sih pidato persuasif. Pidato persuasif adalah jenis pidato yang bertujuan menghimbau atau mengajak masyarakat untuk berbuat suatu hal yang berguna bagi kehidupan. Yang selanjutnya itu ciri-ciri pidato persuasif. Pertama, bersifat mendorong atau mengajak. Yang kedua, reaksi yang diinginkan adalah membangkitkan emosi agar pendengar menyetujui timbulnya tindakan tertentu pada pendengarnya. Yang ketiga, menggunakan kalimat-kalimat yang bersifat membangun. Yang keempat, menyertakan topik permasalahan yang akan dibahas dan dijelaskan. Yaitu selanjutnya prinsip-prinsip pidato persuasif. Pertama, membujuk demi konsistensi. Prinsip pertama persuasif yaitu untuk mengubah perilaku apabila perubahan yang dianjurkan sejalan dengan kepercayaan, sikap, dan nilai mereka saat ini. Perubahan perilaku akan lebih mungkin bila konsisten dengan nilai sikap dan kepercayaan. Yang kedua yaitu membujuk demi perubahan-perubahan kecil.
Perubahan perilaku lebih memungkinkan apabila perubahan yang dianjurkan merupakan perubahan kecil, bukan perubahan perilaku besar. Kesalahan umum pembicara pemula adalah keinginan yang menuntut terlalu banyak perubahan dan tergesa-gesa. Yang ketiga itu membujuk demi keuntungan. Masyarakat akan mengubah perilakunya apabila perubahan yang disarankan akan menguntungkan. Yang kedua terakhir itu membujuk demi pemenuhan kebutuhan. Mengubah perilaku masyarakat apabila perubahan yang disarankan berhubungan dengan kebutuhan mereka. Yang terakhir itu membujuk berdasarkan pendekatan-pendekatan gradual atau sedikit demi sedikit. Efektivitas pidato persuasif tergantung pada penerimaan khalayak terhadap perubahan yang disarankan pembicara. Pendekatan gradual sedikit demi sedikit yang lebih memungkinkan untuk bekerja dibandingkan dengan pendekatan yang meminta masyarakat untuk segera mengubah perilakunya. Selanjutnya yaitu tujuan pidato persuasif. Tujuan pidato persuasif yaitu ingin mengajak atau membujuk pendengar agar terpengaruh terhadap isi pidato yang disampaikan. Contohnya adalah pidato tentang budaya dan pidato keagamaan. Selanjutnya itu cara membuat teks pidato persuasif. Yang pertama yaitu tentukan topik. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu untuk membuat sebuah teks pidato persuasif adalah menentukan topik yang ingin disampaikan. Tidak hanya menentukan topik saja, namun juga harus mempelajari topik yang dipilih. Yang kedua itu tentukan tujuan topik. Setelah mengetahui topik apa yang akan dibahas, maka selanjutnya tentukan apa yang ingin kamu capai dari pidato persuasif yang kamu buat. Pidato yang kamu buat harus bersifat merefleksikan apa yang harus kamu harapkan daripada audiens atau pendengar. Yang ketiga itu pahami audiens. Pahami audiens untuk pidato yang sesuai sasaran. Tentunya kamu tidak ingin bukan kalau pidatomu hanya dianggap angin lalu oleh audiens karena topik yang tidak relevan dengan kondisi mereka. Yang keempat itu tentukan pokok argumentasi. Langkah selanjutnya adalah menentukan pokok-pokok argumentasi yang ingin disampaikan dalam pidato tersebut. Kamu bisa menyampaikan 3-4 pokok argumentasi atau lebih, tergantung dari durasi pidato yang ingin dilakukan. Terakhir itu mengembangkan naskah pidato. Setelah melakukan beberapa langkah di atas, kamu sudah bisa memulai untuk menuliskan naskah pidato persuasif dan bisa mengembangkan naskah pidato sesuai dengan struktur pidato persuasif dan poin-poin penting yang kamu dapat dari langkah-langkah sebelumnya. Mungkin itu saja penjelasan materi dari pidato persuasif dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.